konstitusi dalam pengalaman hidup sehari-hari. Konstitusi merupakan bentuk susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum atau sesudah berdiri sebuah negara. Perubahan sebuah konstitusi akan membawa perubahan besar terhadap sebuah negara. Konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi serta paling fundamental sifatnya. Konstitusi merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Ada dua macam konstitusi, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi dan konvensi. Konvensi adalah aturan-aturan dasar yang timbul dan dipelihara dalam praktik penyelenggaraan negara yang tidak tertentang dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pelengkapan kekosongan yang timbul dalam praktik penyelenggaraan negara. Ada banyak pasal dan ayat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bersentuhan langsung dengan kehidupan seluruh warga negara, seperti pasal 28A dan 28J yang terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia, pasal 29 tentang kebebasan dan perlindungan agama, pasal 31 dan 32 terkait hak memperoleh pendidikan, dan pasal 33 dan 34 terkait perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Unit 2. Pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Norma memiliki dua makna. 1. Aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Maka norma adalah suatu yang berlaku dan setiap warga harus menaatinya. 2. Aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu. Ada 4 jenis norma, yaitu 1. Norma susila ialah aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari hati nurani manusia. 2. Norma sosial ialah aturan pergaulan dalam masyarakat yang menata tindakan manusia dalam pergaulan dengan sesamanya. 3. Norma agama ialah aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari ajaran agama. 4. Norma hukum ialah aturan pergaulan dalam masyarakat yang berasal dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan DPRD di berbagai tingkatan. Dalam norma yang melanggar akan mendapatkan hukuman dengan ketentuan yang telah disepakati oleh masyarakat. Hadiah dan hukuman dalam norma terkadang berupa pemberian dan sanksi sosial atau kultural. Unit 3. Hubungan erat Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila adalah titik temu seluruh warga negara Indonesia. Pancasila juga dapat menjadi asas tunggal dalam tatanan struktur dan kultur bangsa dan negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 selalu berdasarkan kepada Pancasila yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan rangkaian cita-cita berbangsa dan bernegara, hukum tata negara, tata pemerintahan,
Hubungan negara dengan warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semua berdasarkan pada 5 sila Pancasila. Unit 4. Membuat kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama dapat dikaitkan dengan integrasi sosial. Integrasi sosial merupakan proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang paling berbeda dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi dalam integrasi sosial. Kesepakatan bersama mewujudkan dalam bentuk asimilisasi atau pembaruan kebudayaan dan akulturasi atau penerimaan sebagai unsur asing. Unit 5. Produk dan hierarki perundang-undangan. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan kepada pasal 7 ayat 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ada 7 jenis hierarki pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintahan pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintahan. 5. Peraturan presiden. 6. Peraturan daerah provinsi. Dan 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Unit 6. Hubungan antar perundang-undangan. Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah bagian dari pembangunan hukum sosial. Pembentukan peraturan perundang-undangan dari perencanaan sampai penetapan melibatkan legislatif dan eksekutif di tingkat nasional dan daerah, juga terpartisipasi masyarakat. Namun ada sejumlah permasalahan dasar dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di antaranya tidak sinkron antara perencanaan peraturan perundang-undangan di pusat daerah dengan perencanaan dan kebijakan pembangunan, ketidaksinkronan antara perencanaan pembangunan dan tidak sinkron antara perencanaan pembangunan dan perencanaan legislasi dapat tergambar dalam dokumen perencanaan dan pembangunan dan dokumen perencanaan legislasi periode tahun 2015 sampai 2019.